benar. Sebenarnya gini sih, tips-tips buat cowok-cowok anak SMA nih ya, Tuh. atau cowok-cowok anak-anak kuliah yang pengen deketin cewek yang bapaknya strict. Sebenarnya kalian tuh cuman harus bisa nge-guide kepercayaan bapaknya sebenarnya. Betul. Time to spill the tea. Halo semuanya, welcome back to the tea. Time to spill the tea. Hari ini pastinya gue gak sendiri, dan sebelum gue memulai podcast ini, gue pengen minta banget sama kalian untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian semua, karena udah pasti banget kita per minggunya itu akan menyebarkan video-video yang pastinya berbobot, keren, lucu, dan seru pastinya. Kalian udah kayak, udahlah langsung nonton aja, gak usah takut gitu kan. Dan juga gue hari ini itu spesial banget karena hari ini gue mengundang Ziva. Hai. Nah, teman-teman semua, ini kita hari ini tuh akan MC to MC ya. Waduh. Kita bukan nggak ada MC ini kita nggak ada berdua narasumber ya. Nggak ada narasumber, ini kita berdua karena kita akan ngobrol. Karena kan nggak cuma narasumber nggak sih yang punya pendapat, kita MC juga punya seru banget nih ya. Kita mau curcol ya di Kita sini. mau curcol sih di sini menurut gue. Dan sebelum kita curcol, gue punya mantra. Apa sih? Tuh. Punya mantra nih, pada penasaran kan? Kalian bisa banget lihat ini. Wow. Jadi kita Deti itu udah punya pur Deti. Jadi ini tuh bikin mantra untuk Ziva bisa jujur. Waduh. Siapapun yang benar-benar akan jujur langsung. Cocok banget buat sama pasangannya yang suka Benar. bohong. Benar, Nih, cocok ya. banget nih. Buat kalian relax juga kalau lagi marah tinggal minum, karena ingredientsnya adalah salah satunya adalah lots of love. Tuh bayangin, lots of love ya teman-teman semua ya. Dan ini udah diminum dikit. Bikin makin gitu ya. cinta ya. Dia memangnya cinta gitu maksudnya kan. Nah iya. Nah sebelum kita ngobrol, pur Deti dulu ya. Aduh, pur Deti Kita namanya pur Deti. Iya, kita ya. namanya pur Deti, boleh? Wow, terima Oke, kasih. gue juga minum dong pastinya kan. Oke, ya bisa diminum dulu. Biar kita langsung aja deh ya. Kita langsung jujur-jujuran. Ya nggak sih? Kita langsung jujuran. Ini kayak rahasia Ziva tuh apa aja sih? Waduh. Gitu kan? Minum dulu. Kita coba dulu ya. Bisa dipesan gak sih? Bisa dong. Bisa Gimana dong. tuh? Pas banget nih lagi nanya nih. Jadi di deskripsi itu udah aku masukin linknya. Teman-teman tinggal klik aja langsung Klik. ke Dan langsung top up. langsung top up, langsung check out ya. Jadi udah ada di linknya, teman-teman langsung check out aja. Jangan lupa. Check out. Udah minum? Udah siap jujur berarti. Waduh. Ya nggak sih? Langsung mulut nih kayak udah pengen mengeluarkan ya kan? curhatan. Langsung aja gue tembak nih pertanyaan yang kayak ini krusial banget nih. Lo pernah bohong apa sih sama orang tua lo yang paling kayak krusial banget gitu? Waduh, sebagai anak ya Pasti banyak ya bohong. ya, jangan ditanya ya. Iya benar. Kalau bohong pastinya lebih ke percintaan sih. Percintaan itu wajar nggak sih guys? Percintaan main-main tuh udah pasti kita adalah boundaries lah ya. Sejujurnya nih, abis minum pur Deti itu langsung kayak pengen jujur gitu. Iya, jujur Sejujurnya nih, gue tuh belum pernah yang namanya bawa cowok ke rumah. Oh ya? Satu pun. Jadi ini berarti ibunya nggak tahu sama sekali nih, dia di luar playboy. Dia di luar punya cowok sana sini gitu. Jadi orang tua gue mengetahui gue tuh orangnya nggak pernah pacaran, ya di luar baik-baik aja, padahal emang baik banget. Baik gitu. banget ya. Banget. Baik banget tapi di garis bawah ini. Di garis Baik bawah banget. ini. Nah, ya kan? Terus juga apa ya yang paling parah gitu, menurut gue yang paling parah ya. Itu gue pernah pacaran beda agama. FYI di keluarga gue yang namanya beda agama tuh kayak di no banget lah. Jangan sampai beda agama. Oh ya. Sama kayak keluarga gue sih. Kriteria keluarga gue pertama, kalau misalnya nanti one day gue bawa cowok ke rumah, seagama atau enggak. Iya. Itu karena Pasti. keluarga gue sangat menekankan ya Agama lah ya. Karena dari awal pun kalau misalnya beda agama, itu kesan-kesannya ya gue harus memilih dong antara keluarga, agama gue, atau ya gue ikut pasangan gue. Iya, itu kayak lu tuh mengikhlaskan banyak hal nggak sih? Iya, tapi ini sebenarnya disclaimer juga, setiap orang mungkin punya persepsinya masing-masing. Oh iya dong, karena menurut gue tuh emang beda agama tuh pro kontra banget nggak sih? Bener. Pro kontra banget, kayak ada yang memang bisa pindah agama ngikutin pasangannya, tapi sekitarnya juga oke-oke aja, dan dia pun nggak meninggalkan pasangannya seperti dia meninggalkan Tuhannya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya gue ngomong meninggalkan Tuhannya, kita juga nggak tahu sebenarnya kan. Namanya kan juga juga keyakinan nggak berbentuk dan kita nggak lihat sebenarnya kan. Jadi kayak bener. itu sebenarnya ya tergantung kalian mikirnya kayak gimana. Atau mungkin juga ada orang yang memilih
tetap menikah, cuman di beda agama gitu. Oh itu ada. Di dalam satu rumah tuh ada 2 agama. Oh iya, gue ada jujur sih. Jadi tuh, aduh ini gara-gara produk Aduh, ini. perut itu pengen jujur mulu. Jujur nih, ini bener-bener gak ada yang tahu kecuali di podcast nih dan lu. Dan pastinya. Apa tuh? Kayak jadi tuh dulu gue tuh pernah suka sama cowok. Pas gue, ya pokoknya adalah pas kapan gitu. Ini lumayan, ini teman kecil gue. Gue beda agama sama dia. Terus gue suka sama dia itu udah kayak lama banget gue suka sama dia, suka banget gitu. Tapi dia beda agama. Tapi gue tuh kenapa masih kakak suka sama dia? Karena orang tuanya tuh beda agama juga. Tapi nikah. Oh, jadi lu kayak merasa lu punya peluang gitu. Tapi minusnya adalah dia tuh nggak tahu mau ikut mana agamanya kayak gitu. Dan dia tuh pokoknya dia deket rumah gue deh. Tapi gimana dia akhir finalnya dia Oh gue nggak tahu karena gue sukanya diem-diem. Sukanya diem. Ini sebenarnya ya rahasia sebenarnya kayak karena gue malu aja sih suka sama dan soalnya dia ini kayak lumayan cuek sama gue jadi ya gengsi nggak sih gitu betul. kan. Tapi kalau lu sendiri nih punya nggak sih kayak apa namanya ya kebohongan yang orang tua lu nggak tahu? Waduh. Kalau bohong sering ya? Kalau bohong ya bohong anak muda lah bohong gimana anak sih? muda sebenarnya gini, kita nggak bisa menormalize juga sih ya bohong-bohong sebenarnya nggak baik juga. Kalian harus tungguin orang tua kalian dosa guys. Cuman ya balik lagi ya namanya juga manusia yang punya kekurangan dan kelebihan. Nah kekurangan gue mungkin begitu gitu melakukan kenakalan tersebut gitu. Kalau misalnya yang gue bohongin ke orang tua sebenarnya ya ada beberapa lah ya. Ada sih waktu itu gue tuh sebenarnya nggak jago bohong guys, beneran nggak jago bohong. Waktu itu gue kapan ya SMP itu gue main ke rumah sahabat gue, tapi sahabat gue ini cowok. Sahabat gue ini cowok dan gue bener-bener gak pacaran sama dia, nggak gimana bener-bener kayak ke rumah temen gue main gitar, udah habis itu ya udah gue pulang gitu. Tapi gue bilangnya gue kerja kelompok sama bapak gue, gue kerja kelompok sama bapak gue gitu. Terus ditelepon terus gue nggak mau jawab karena takut ketahuan dong. Gue bilangnya tuh waktu itu kerja kelompoknya di Lenteng Agung. Oh ya, terus? Tapi sedangkan gue pulang ke rumah tuh cuma kayak 5 menit 10 menit. Jadi kayak pasti kayak lo kok cuman secepat itu sih pas gue telepon gitu. Lo kok udah iya gitu. Terus gue langsung kayak aduh gue gak bisa bohong, ada lagu jujur aja gitu. Akhirnya sebenarnya end up-nya jujur. Cuma kayak sebenarnya ya gitulah, itu sebenarnya yang bikin bapak gue langsung berubah. Semenjak itu dia langsung strict terus sama gue. Iya, semenjak itu langsung strict sama gue, dia marah banget sama gue kayak dia mikir kenapa harus bohong, ayah tuh gak suka kamu bohong bla 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 bla. Pernah juga waktu itu nih gue sebenarnya berubah sama cowok semua sih ya. Jadi waktu itu gue tapi bilangnya ke ibu gue bilang ke ibu gue kayak mau ketemu sama mantan mau ketemu sama pacar gue yang dulu. Nah tapi dia tuh insist untuk nganter gue pulang sampai depan rumah lah gitu. Nah pas gue udah sampai depan rumah ternyata bapak gue nunggu di depan. Itu dalam keadaan bapak lu udah mulai strict? Iya, dalam keadaan bapak gue udah mulai strict. Itu anak-anak SMA, anak-anak yang mulai nakal tuh kan. Gue pulang sama cowok, tapi ibu gue tahu karena gue tuh jujurnya pasti ke ibu gue. Ibu gue tahu, ibu gue tuh bilang jangan. Tapi mau ngomong. tapi si cowok ini itu masih kayak udah dianterin aja gitu. Akhirnya ke depan situ. Yaudah, gue bener-bener langsung kayak bapak gue langsung ngomong kayak dia manggil gue Jeng Rani btw. Jeng, masuk. Ayah mau ngomong, langsung kayak gitu. Gue langsung dimarahin gede-gedean, langsung bener-bener didar-dor gitu. Karena ya gue bohong, gue bilangnya tuh gue mau kerja kelompok. Apa ini kerja kelompok lagi? SMA ngapain lagi sih selain kerja kelompok? Iya, kalau main juga gitu. Kalau main juga kayak pasti tanyain ya. Iya, pasti nggak boleh gitu. Dulu tuh gue juga emang gue tuh tipe yang strict banget sih. Kayak gue tuh nggak boleh main. Gue nggak boleh pulang malam, gue nggak boleh ngapa-ngapain. Bener-bener gue tuh maunya harusnya di rumah. Ke mall aja tuh susah banget. Iya. Kayak gitu, gue tuh dulu pas SMP SMA kayak gitu. Cuman SMA tuh gue rebel-rebelnya. Kayak gue pasti balik jam. Ini menurut anak-anak SMA lain mungkin kalau sekarang ya kayak itu mah masih pagi gitu. Ya, biasa. Kalau gue dulu pas zaman gue itu tuh udah malam banget menurut gue. Kayak gue pulang jam 10, jam 9. Itu udah malam banget. Itu udah malam banget tuh waktu dulu pas gue SMA. Itu kan malam banget. Terus kayak lama-lama tuh gue akhirnya pulang lebih malam lagi kayak gitu. Cuman intinya pokoknya waktu gue bohong sama bapak gue tuh dia tuh pokoknya intinya aduh gitu deh. Kayak gimana ya? Ketahuan tuh gak enak banget rasanya sih. Benar. Jadi kalau kalian mau bohong, mending kong kali kong sama satu orang tua kalian yang lainnya, ngerti gak sih? Apalagi takut orang tua jadi nggak percaya lagi nggak sih? Oh iya, itu dari situ tuh banget.
bapak gue tuh langsung gak percaya lagi sama gue, kayak Iya. bilangnya katanya kerja kelompok tapi kok sama cowok. Mm-mm. Gue ngeles lah tuh kayak iya ini segala macem lah bla bla bla. Berarti lu tuh emang nggak boleh pacaran Oh, gue ya? gak boleh pacaran dulu. SMP, SMA gue gak boleh pacaran. SD apalagi. Iya, itu apa lagi? SD apalagi itu gue gak boleh. Tapi sama bapak gue, kalau sama Oh. ibu gue tuh dia kayak lumayan mendengarkan, lebih ngerti. Lebih ngerti Tapi ya. emang perannya biasanya kayak gitu. Iya, anak muda gimana sih, anak sekolah ya lagi Iya nggak mungkin butuh-butuhnya. nggak sih kita nggak Iya. cinta-cintaan gitu kan. Bahkan kalau kita tahu mereka pun juga Iya. mungkin di masa lalu Masa lalu udah gitu pasti nggak cinta-cinta. Cuma mungkin bapak kita ini cowok kali ya. Jadi Iya, kayak aduh mungkin punya anak cewek harus gue jagain nih. banget Ya gitu. protek banget. Jadi kayak dulu tuh gue emang gak boleh pacaran sama sekali SMA. Jadi kayak pas gue sama mantan gue ini nih itu strict banget. Dia ke rumah gue. Oh ini juga nih. Ini sebenarnya lebih ke gue bohong sama bapak gue sih, bukan bohong ke ibu gue. Kalau ke ibu gue tuh gue jujur mulu gitu. Iya, karena gue juga nggak tega sebenarnya. Iya, kalau ibu gue tuh soalnya dia lebih ngerti juga kan. Nah, gue tuh kalau misalnya mantan gue ini datang ke rumah gue, betul gue udah gak sama dia ya guys. Kayak mantan gue datang, Disclaimer mantan ya. mantan ya. Mantan gue datang ke rumah, itu gue tuh jadi rumahnya tuh ada depan ada belakang. Nah, gue tuh di belakang. Biar kalau bapak gue datang, dia nggak tahu kalau gue ada cowok, ngerti kan? Iya, Di iya. belakang. Kayak gitu. Kayak selalu kayak gitu setiap hari. Kayak jadi tuh gue simpen dia gitu loh. Kayak aduh itu Laki simpanan. simpanan ya, kayak mas gue kayak bener-bener kayak adrenalin banget gue definisi. Pernah waktu itu gue kapan ya, gue tuh baru pulang apa gimana segala macam, atau gue mau pergi lagi ketemu mobil bapak gue. Wah itu gue langsung kayak Di jalan itu gue langsung ngumpet sama mantan gue. Gue langsung ngumpet sama mantan gue, terus kayak pernah lagi sekali lagi dia yang mergokin gue lagi makan sate deket rumah gue, dia ngomong ke ibu gue, terus ibu gue kayak kamu makanya jangan di deket-deket rumah bla. sebenarnya ibu lu malah ngebelain. Iya, ibu gue sebenarnya malah ngebelain, makanya dia tuh sebenarnya nggak mau dibohongin karena kayak gue udah sering pengertian ini kalau lu bohong sama gue gitu. Betul. Ya makanya gue lebih better jujur sama mak gue ya. Kalau sama bapak gue tuh lumayan strict, cuma kalau sekarang mungkin karena gue udah gede juga, jadi kayak udah kayak Berarti yang sekarang ini udah dikenalin. oh kalau yang sekarang udah dikenalin karena saya Alhamdulillah sudah ya. besar guys. Dapat restu ya. Alhamdulillah ya. Dia kalau misal ke rumah gue udah nggak di belakang lagi. Biasa yang ini baru juga guys, jadi kayak dari awal tuh dia udah di depan, udah ngobrol sama bapak gue. Iya, penting banget komunikasi. Benar, sebenarnya gini sih, tips-tips buat cowok-cowok anak SMA nih ya, Tuh. atau cowok-cowok anak-anak kuliah yang pengen deketin cewek yang bapaknya strict. Sebenarnya kalian tuh cuman harus bisa ngegait kepercayaan bapaknya sebenarnya. Betul. Ya kan, harus Lu bisa jagain gak sih nih? Gue udah kasih anak cewek, ya lo harus jagain gitu. Iya benar. Karena kayak gimana ya, seorang bapak pasti kekhawatirannya tuh tinggi banget karena kita tahu ya pelecehan seksual tuh biasanya korbannya tuh siapa gitu. Kan biasanya kan gendernya wanita ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau korban pelecehan seksual tuh cowok juga sebenarnya. Cuman ya kebanyakan ya wanita gitu. Makanya pasti ya strict banget ya sih. Kalau ngomong-ngomong tentang cowok nih, gue juga pernah punya cerita. Apa tuh? Maunya jujur mulu. Berdetik. Kayak ada yang ngendalin gitu. Ada yang kayak ngendalin gitu. Tapi dia langsung relax kan ya? Iya, relax banget. Relax banget. Tadi tuh kan gue tegang banget ya. Kerja tuh ketegang banget. Udah emang ngeliat kamera ya? Iya, habis minum tuh langsung relax banget. Jadi, gue tuh pernah bohong ke nyokap ya. Kayaknya nyokap. Gue tuh bilang, gue tuh nemuin, kan gue LDR. Gue nemuin cowok itu. Nemuin keluar kota. Oh wow. Keluar kotanya lumayan ya. Oh, jauh banget. Aja di Jawa lah. Oh iya. Gue nemuin. Ini sih yang kebohongan. Tapi itu gue udah kuliah, udah. Oh iya. Udah tapi itu dream gue sih, kayak gue tuh pengen banget sebenarnya liburan keluar sama cowok gue gitu kan. Itu gue sebenarnya ya, gue alasan gue apa? Ya gue ada acara kuliah lah yang harusnya gue ke Jawa itu. Lu nggak dimintain foto sama orang tua? Enggak, karena jujur orang tua gue juga enggak yang terlalu strict. Enggak terlalu strict banget. Ya asal lu tahu batasannya. Masalahnya nggak tahu ya. Iya. Masalahnya nggak tahu ini gimana dong. Asal lu tahu batasannya, misalnya kayak jam 10 udah harus pulang, jam 9 harus pulang, nggak harus di. Kadang gue tuh pernah zaman sekolah tuh gue iri banget sama orang-orang yang temen-temen gue yang dicariin orang tuanya. Lu iri malah sama yang kayak gitu? Iri banget. Gue kebalik, gue malah iri sama yang nggak pernah dicariin. Itu gue iri banget. Itu kayak kok temen-temen gue jam segini udah diteleponin, gue tuh nggak ada yang telepon apa-apa. Udah kayak paling kalau misalnya gue nginep ya tinggal bilang dia nginep ya, oh ya udah gitu. Iya enak banget ya. Iya, karena kayak
ya daripada orang tua gue mikirnya daripada ya kamu pulang malam kejadian apa-apa ya mending nginep aja gitu. Itu pun nginep juga yang penting gak ngerepotin orang yang diinepin gitu. Iya. Kalau orang tua gue nggak kayak gitu banget. Kayak dulu tuh gue SMA itu sebenarnya susah banget nginep. Tapi gue harus bisa izinnya. Gue harus bisa banget izinnya karena kayak bikin proposal dulu ya. proposal dulu gue bikin PPT dulu nih. Aku mau nginep sini kayak bener-bener se-strict itu dulu, se-strict itu. Tapi kayak gue malah nggak mau di-strictin sih justru. Gue mau bukan nggak mau dicariin sih, gue senang dicariin orang tua gue. Mau diperhatiin ya. Cuman ya jangan terlalu dikekang gitu. gitu. Ya benar-benar. Cuma kan kita nggak tahu ya kalau kita jadi orang tua gimana gitu. Kita nggak tahu kan. Kekhawatiran misalnya orang tua mungkin pernah punya pengalaman yang nggak baik gitu atau gimana, mungkin jadi kayak ya takut anaknya kenapa-napa kan. Itu udah pasti sih menurut gue sih, karena kayak ya mau gimana lagi kan ya, namanya punya anak cewek gitu kan. Cuman tapi lu pernah gak sih kayak lu dimarahin gede-gedean sama orang tua lu? Dimarahin gede-gedean itu pun pas kecil sih sebenarnya. Kayak masalah kayak pergaulan itu alhamdulillah belum pernah. Wah, cuman kalau ya karena gue selalu melakukan apapun itu di luar gitu. Kalau misalnya gue balik ke rumah ya udah gue menjadi diri gue di rumah gitu, nggak mau kayak ya pasang muka lah ya, gitu, pasang muka lah, tapi two face gitu lah. Iya, two face gitu ya guys. Terus habis itu ya paling dimarahin juga masa kecil ya, gimana sih anak masa kecil kayak masalah main gitu. Cuman kalau masalah kuliah, masalah sekolah pas SMA tuh nggak pernah sih. Yang penting kalau orang tua gue tuh ibadah jangan ditinggalin itu tuh. Tapi itu emang bener sih guys, ibadah nggak boleh ditinggalin sih. Meskipun gue kadang meninggalkan ya, tapi emang harus lupa gitu. Tapi sebenarnya harusnya nggak boleh lupa guys, karena itu kan maksudnya Tuhan lu gitu, kenapa lu harus lupa gitu. Ya harus sholat terus aja sih guys. Entah itu sholat lah, entah itu mau ke gereja, entah itu kemana-mana, intinya ingat sama Tuhan lu sih sebenarnya. Dan kalau emang strict gini tuh pasti akan ada rasa kangennya sih nanti sih kayak ya kan, kayak misalnya pengen distrikin lagi, atau misalnya lu malah pengen distrikin gitu. Tapi pas lu ngekos tuh malah seneng atau malah kayak kangen masa itu? Iya, dulu gue pernah ngekos, justru gue malah kangen sih. Kangen ya? Karena jujur orang tua gue pun sampai sekarang tuh masih lumayan strict, cuman mereka pengertian, jadi kayak bawel, cuman kayak ya udah ngerti gitu. Jadi gue yang it's okay aja, dan kayak gue ngerti itu cara mereka meluapkan kasih sayang ke gue kan. Jadi kayak gue kayak ya udah nggak apa-apa, I love you mama, I love you papa. Kayak I love you all. I love you all. Kayak sebenarnya emang sekarang kita juga udah di umur yang bukan remaja lagi nggak sih guys? Gue nggak tahu sih umur kita tuh remaja nggak ya? Mungkin remaja akhir kali, udah mau dewasa gitu. Udah 21 tahun ya? 21. Gue 22 tahun. Beda 1 tahun. Nah kita tuh harusnya 20 tuh udah di dewasa sih. Iya harusnya sih. Kayak ya mungkin kita udah dewasa, jadi kita mungkin bisa lebih legowo lah ya. Gitu. Udah bisa milih lah mana yang baik mana yang buruk gitu. Dulu tuh gue soalnya pernah banget kayak gue tuh pas SMA, di zamannya gue SMA tuh bener kayak gue dimarahin mulu sama orang tua gue. Apa jadi dimarahin, tapi itu karena gue yang salah. Karena dulu mungkin guenya itu terlalu banyak berontak lah, berarti kayak gitu kayak. Dan gue kayak nggak mau balik ke masa-masa itu lagi, karena jujur stres juga sih, kayak misalnya nilai gue jelek lah, gue dipanggil BK, HP gue disita, rok gue disita, semuanya. Jadi kayak bener-bener kayak ya emang, tapi senang juga sih sebenarnya. SMA kan seru-seru juga ya sebenarnya. Apalagi mau balik masa pengen. Tapi ya gue SMA 1,5 tahun doang. Oh my god, demi karena kan 1,5-nya lagi kan udah COVID kan. Oh iya bener-bener. Apalagi itu pun gue merasakan sampai kelas 11 semester 1 doang. Oh my god, jadi gue gak merasakan tuh namanya kelas 12 tuh yang katanya indah gitu. Tapi beneran indah coy, beneran indah banget. Cuman minusnya gue tuh waktu itu juga nggak ada prom night, nggak ada wisudaan, nggak ada. Bener COVID tuh melanda semuanya sebenarnya. Gue tuh emang udah masa-masa online. Gue kalau pengen ngulang sih, pengen lebih ngulang, gak mau ke pelajaran sih, lebih ke kebersamaan sama teman-teman. Itu gue pengen banget sih, karena gue senang banget sama teman-teman sama gue sih. Karena menurut gue dewasa itu kayak melelahkan banget, jujur guys. Dewasa tuh melelahkan banget. Kalau kalian bilang kayak pengen kerja cepet-cepet, jangan. Makin banyak ekspektasi orang tua di kita gitu, makin tinggi juga ekspektasinya. Terus juga mungkin gue sama lo sama-sama kayak lagi menghadapi semester akhir yang gak ada habis ini rasanya ya. Benar. Dan kayak kalau sebenarnya gini sih, kalau misalnya udah di di dewasa itu bukan berarti lo gimana ya,
kan ada orang yang suka ngomong kayak pengen cepet-cepet kerja, ada juga yang pengen ngomong kayak aduh pengen balik lagi ke sekolah. Sebenarnya dua-duanya sebenarnya sama-sama ada struggle-nya. Bisa jadi dia pengen cepet-cepet kerja karena dia capek dibully di sekolah. Betul. Bisa juga dia pengen balik lagi ke sekolah karena dia dibully di kerjaan. Kan kita nggak tahu kan. Jadi kayak ya mungkin yang terbaik aja buat kalian guys. Semuanya itu asik kalau disyukuri. Betul. Jadi kesimpulan hari ini sebenarnya kan random banget ya. Iya. Kesimpulan hari ini adalah jangan lupa mensyukuri apapun yang kalian hadapi, ya, apapun yang kalian hadapi dan apapun yang telah kalian lalui gitu ya. Kalian hebat banget kalau misalnya kita tuh udah ada di fase yang dulu tuh kita inginkan. Oh iya benar banget. Dulu tuh gue pas kecil tuh kayak gue pengen jadi mbak-mbak yang kerja, mbak-mbak yang naik kereta tiap pagi gitu. Sekarang lu kayak rasakan. Oh iya, mbak-mbak yang gue inginkan dulu gitu. Ternyata gue gak terlalu menginginkan mbak-mbak ini. Iya. karena rame banget sih guys emang di kereta tuh. Tapi aku tepuk tangan banget sih sama yang bisa naik kereta kayak kamu tuh ke Depok lah, kemana lah yang bener-bener kayak trafficnya tuh bener-bener kayak aduh sibuk banget. Yang aku lebih salutin sama ibu-ibu yang working mom gitu. Oh iya sih, aku juga sih. Udah mana dia kan pasti capek di jalan. Iya. Belum lagi beban di kantor, dan sampai rumah pun harus menjaga emosinya. Apalagi kalau dia tinggal sama mertuanya guys. Tuh. Oh gila sih working mom. Keren banget. Salut sih. Nanti kita bakal bahas lagi tentang working mom di episode selanjutnya. Oke deh. Dan gue pengen thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton. Kesimpulan hari ini tetap sama ya, bersyukur dengan yang telah dilalui, dan thank you juga Ziva. Thank you Karani. Dan juga buat teman-teman semua jangan lupa beli Purgeti. Sumpah ini enak banget guys. Check out. Nyesel banget takut kehabisan. Ini enak banget guys. Ini sampai segini nih. Ini bener-bener baru ada nih udah segini, dan gue udah botol yang kedua sebenarnya. Ini lebih segar kalau dimasukin ini ya. Oh iya, kulkas. Lebih segar dimasukin kulkas. Namanya juga ya, kan segarnya dimasukin kulkas gitu. Dan oke banget, thank you banget buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua di sana sehat semua, dan jangan lupa untuk nonton The Tea selanjutnya. Dadah.